Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arsad, NPM 1820060507, lokal 7B non reguler. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya untuk memenuhi tugas UAS Ekonomi Politik, yang mana judul makalah saya Politik Ekonomi dan Kerakyatan. Poin yang pertama, politik ekonomi adalah ilmu sosialisasi yang mempelajari produksi, perdagangan, dan hubungannya dengan hukum dan pemerintahan. Secara sederhana, ekonomi politik mengacu pada nasihat yang diberikan oleh para ekonom atau seseorang profesional disiplin ilmu sosial ekonomi kepada pemerintah, baik dalam kebijakan ekonomi umum ataupun proposal khusus tertentu yang dibuat politisi. Poin kedua, ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan adalah sistem perekonomian yang dimana pelaksanaan kegiatan, pengawasan, dan hasil dari kegiatan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Ekonomi masyarakat yang lainnya adalah suatu sistem perekonomian yang dibangun pada kekuatan ekonomi rakyat. Ekonomi kerakyatan yaitu kegiatan dari ekonomi yang dapat memberikan kesempatan yang luas untuk masyarakat dalam berpartisipasi sehingga perekonomian dapat terlaksana dan berkembang secara baik. Ekonomi kerakyatan adalah sistem perekonomian yang dibangun pada kekuatan ekonomi rakyat. Ekonomi kerakyatan adalah kegiatan yang memberikan kesempatan luas bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi sehingga dapat terlaksana dan berkembang dengan baik. Selanjutnya, poin yang ketiga tentang tujuan politik ekonomi. Tujuan politik ekonomi pada garis besarnya dapat dikatakan bahwa pemerintahan berusaha untuk mencegah berbagai perkembangan yang tidak seimbang dan diusahakan untuk mencegah atau memperbaiki gangguan keseimbangan yang terpentingnya. Beberapa tujuan yaitu mengatasi pengangguran, menyertakan pendapat secara adil, meningkatkan produktivitas, dan hal-hal lainnya. Seterusnya, poin keempat, ekonomi kerakyatan dalam negara Pancasila. Penggunaan nilai-nilai Pancasila dalam ekonomi kerakyatan. Yang pertama ada nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam sistem ekonomi kerakyatan. Asas dari nilai Pancasila yang pertama adalah sebuah sistem yang mendasari sebuah perilaku dan moral dalam diri manusia. Yang seterusnya yang B ada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam sistem ekonomi kerakyatan. Semangat kerakyatan, cinta mencintai kepada seluruh anggota masyarakat akan menjadi semangat sosial menuju kemerataan sosial. Semangat solidaritas akan menebal dalam keadaan susah maupun senang dan sebaliknya. Kecenderungan menipis dalam serba kemakmuran. Selanjutnya yang C, nilai persatuan Indonesia. Dalam sistem ekonomi kerakyatan, semangat cinta tanah air di bidang ekonomi kerakyatan selalu menjiwai bangsa Indonesia. Semangat ini dapat ditingkatkan dengan cara seluruh kegiatan perekonomian harus dikerjakan oleh rakyat itu sendiri. Dengan kata lain, menggunakan produk dalam negeri. Selanjutnya yang D, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dalam sistem ekonomi kerakyatan. Dalam melakukan sistem ekonomi kerakyatan harus sesuai dengan asas kekeluargaan dan sistem nasional yang harus dan wajib dipatuhi semua masyarakat Indonesia. Yang terakhir yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam sistem ekonomi kerakyatan. Keadilan sosial adalah
permasalahan yang telah lama menjadi pemikiran bersama, khususnya bagi pengamat Pancasila. Jadi untuk keadilan sangat penting dalam hal ekonomi kerakyatan. Selanjutnya, poin yang kelima, contoh ekonomi kerakyatan di Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, ada pendirian koperasi. Koperasi yaitu badan usaha dengan keanggotaan 9 orang dan pendanaannya dilakukan bersama-sama oleh seluruh anggota. Yang kedua, ada penguasaan sumber daya oleh BUMN. Yang ketiga, ada pembiayaan gratis sesuai prinsipnya. Ekonomi perlu mengupayakan pendidikan, bisa dinikmati siapa saja tanpa memandang status ekonomi. Yang keempat selanjutnya ada bantuan pendanaan untuk UMKM. Dan yang terakhir, yang kelima ada crowdfunding. Crowdfunding adalah salah satu program ekonomi kerakyatan di Indonesia yang paling populer. Yang paling populer diantaranya adalah crowdfunding online. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.